harganya 6 juta, terus kode pajaknya T, terus unitnya PKT. Nah, di sini di bawahnya kita isi barangnya, isi dari paketnya tersebut apa aja. Ya, ini kebetulan ada meja kantor 1, lemari besi 1, harganya 6 juta. Gitu. Ya, ini kita membuat dalam bentuk paket. Sampai sini ada yang ketinggalan? Ada yang mau bertanya tentang paket? Nggak ada? Oke, kalau gitu saya klik simpan dan tutup. Selanjutnya ada pelanggan umum yang tertarik dengan promo yang paket tadi. Gitu. Nah, berarti ada penjualan. Kita langsung buat faktur penjualan nih, soalnya langsung dilunasi nanti. Jadi ya udah langsung kita buat invoice dan pelunasan. Pelanggannya, pelanggan umum, cash DR. Invoice number-nya lanjut, invoice date-nya berarti 30 Januari 2017, ship date-nya sama 30 Januari 2017. Nah, itemnya kita pilih yang si paket spesial. Nah, tuh langsung ada ya, dia 6 juta. Udah muncul. Tuh, nanti ada rinciannya. Oh, dia terdiri dari meja kantor dan lemari besi. Dan dia bilang nih, katanya pelanggan umum langsung melunasi dengan cara transfer ke BCA IDR. Berarti kita langsung klik terima bayaran. Payment date-nya berarti hari yang sama, 30 Januari 2017. Karena by transfer, check date harus kita ganti sesuai tanggal payment-nya ya, 30 Januari 2017. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Ini masih pada bangun nggak nih? Ketiduran, ntar kayak didongengin ya. Masih, Bu. Masih, oke. Oke, Dosennya masih semangat ini. soalnya mengejar ini nih, mengejar dikit lagi kita ya. Oke, kita simpan dan tutup. Nah, di tanggal 30 Januari ini ada kenaikan yang tadi tuh saya jelasin di awal juga tentang adanya set selling price ya. Jadi kenaikan 5% untuk semua produk. Berarti kita klik yang set harga penjualan. Oke, nomor penyesuaiannya ini berarti yang SP garing 001. Tanggal efektifnya itu dia bilang per tanggal 1 Februari 2017. Tanggal penyesuaiannya, nah tanggal di sini, 30 Januari 2017. Bedanya apa? Kalau tanggal efektif berarti dia mulai menggunakan harga yang baru di Februari. Gitu. Nah, sekarang berarti penyesuaiannya, kita mau menyesuaikan nih harga baru 1, 5, ya, akan naiknya kan 5% nih. 5% nanti dari harga baru 1. Ya, di sini. Jadi nanti saya akan kasih lihat nih, nanti perbedaannya. Nah, sekarang kita pilih barang dulu. Ya, klik yang pilih barang. Dia bilang kan semuanya ya, semua barang. Jadi kita klik pilih semua, lalu oke. Jadi ini kita klik dulu ya, pilih barang, pilih semua, lalu oke. Lalu klik yang di atas nih, ambil dari default. Klik. Nah, harga satunya muncul ya, ini adalah harga jualnya. Tapi kalau kalian lihat, ini adalah harga jual yang masih sebelum naik. Lalu gimana cara menaikkan? Yang tadi tuh, ini udah saya isikan kan ya, harga baru 1, 5%, nah nanti muncul di harga baru 1. Jadi harga baru 1 ini nanti akan berubah menjadi harga yang sudah naik 5%. Nah, kalau udah, kita klik sesuaikan, berubah nih. Ini ya, ini kan ditanya lemari kayu dari 2.500.000, ketika kita sesuaikan, harganya menjadi 2.625.000. Berarti berapa harga lemari kayu setelah ada kebijakan ini? Berarti jadi 26.25.000. Ya. Jadi kalau mau menaikkan harga, pertama kita pilih dulu barangnya, lalu kedua kita ambil dari default, lalu kita lakukan penyesuaian nih.
baru kita sesuaikan. Oke? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang ketinggalan? Ibu mau tanya, Mm-mm. kalau di modul itu harga baru 2, 5%, harga baru 1. Jadi ada kolom harga lama dan kolom harga baru, Bu. Itu nggak masalah sih. Itu nggak masalah. Mau kayak gitu tinggal kita sesuaikan aja. Kita jadikan ini kan harga baru 2 gitu. Biar sebelahan. Tapi kalau mau langsung timpa gitu bisa juga langsung harga baru 1. Sama aja sih. Yang penting harga barunya kelihatan gitu. Kalau mau kelihatan harga baru, perbedaannya tuh itunya yang pertama harga baru 2 ya, Bu? Iya, ininya dipilih harga baru 2. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke. Udah? Kalau udah ini saya simpan dan tutup ya. Oke, selanjutnya di tanggal 31 Januari terakhir nih. Ini transaksi terakhir kita, habis itu kita tinggal jawab pertanyaan. Yang pertama mencatat biaya administrasi BCIDR dan Bank Danamon. Berarti kalau kita mau mencatat biaya administrasi, ya udah langsung aja kita ke cash bank, pembayaran, ya udah kita masukin satu-satu. BCIDR tanggalnya 31 Januari 2017. Account-nya berarti kan biaya administrasi bank. Ya, 10.000. Oke. Terus amount-nya diklik 10.000. Ya, ini berarti yang pertama nih, untuk biaya administrasi Bank BCIDR. Lalu Bank Danamon sekarang. Jadi kita simpanin baru aja. Kita pilih Danamon USD. Tanggalnya 31 Januari 2017. Rate-nya kita menggunakan rate yang sesuai di soal. 13.110. Lalu ini juga sama biaya administrasi bank. Ya, 2 ya, $2. Oke. Terus tinggal kita simpan dan tutup. Oke. Oh, ini karena kalkulatornya belum diklik. Tinggal diklik kalkulator. Nah, oke. Yang kedua nih, ada jurnal dan hitung nilai penyesuaian biaya asuransi. Tadi saya juga ada jelaskan kalau misalnya ada membuat jurnal penyesuaian untuk prepaid. Nah, ini kita mau buat nih di jurnal yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga akan menutup akun PPN keluaran dan masukan. Nah, ini dua-duanya kita bisa lihat nih dari daftar, kita bisa lihat daftar akunnya. Kita bisa lihat dulu nilai untuk yang asuransi, berarti asuransi dibayar di muka nih. Kita lihat. Nilainya itu 144 juta ya. Nah, berarti kita hitung 144 juta itu untuk 3 tahun dimulai dari Januari 2017. Berarti 1 bulannya berapa? 144 juta kita bagi 36 bulan atau dibagi 3 tahun dikali 1/12. Berapa tuh? Ada yang udah dapat belum angkanya? Berarti kan 144 juta dibagi 3 tahun dikali 1/12. Berarti 1 bulannya beban asuransinya berapa? GU, ini berarti GU 001 di jurnal voucher. Terus date-nya 31 Januari 2017. Berapa beban asuransinya? Biaya asuransinya dapatnya berapa? Kan in total 144 juta, itu untuk 3 tahun, kita ngitung buat yang Januari 2017-nya aja. Dapatnya berapa? Yang udah hitung? Putri, masih di situ nggak Putri? Udah hitung belum Putri?
Berapa nih? Jadi 4 juta, Bu. Oke, 4 juta ya. Berarti kita masukkan, berarti ini kita bikin jurnal biasa sih, jurnal penyesuaian biasa. Berarti debitnya kan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Besar 4 juta. Ya. Oke, berarti ini kita simpan dan baru. Karena kita mau buat jurnal yang kedua. Yaitu jurnal nih, PPN. Kita mau menutup PPN keluaran dan PPN masukannya. Nah, berarti kalau PPN keluaran, kalau kita tutup di debit atau di kredit? Ada yang tahu nggak? PPN keluaran. Kalau kita mau tutup, berarti kan di debit ya. Debit. Nah, ya, kita lihat di daftar akun kita nih, si PPN keluaran kita berapa? PPN keluaran. Nah, nih. Yang 8.012.000 sekian. Oke, berarti tinggal diisi 8012273. Oke. Kalau PPN keluaran berarti lawannya ya. PPN masukan berarti lawannya. Di kredit, nah kita lihat di COA kita. PPN masukan 1915.200. Oke, berarti selisihnya masuknya ke PPN mana nih? PPN kurang bayar atau lebih bayar? Kurang bayar. Ya, betul. Kurang bayar. 6 juta sekian. Oke. Jadi, nggak perlu kita hitung manual ya. Jadi, kalau dia accurate, tinggal selisihnya nanti dia udah tinggal ngitungin. Asal kita tahu aja masuknya dia kemana. Oke, ini untuk yang selanjutnya tinggal yang terakhir, selisih kurs dan penyusutan aset tetap. Itu kita tidak membuat jurnal, tapi kita melakukan period end. Ini saya simpan dan tutup ya. Nah, ini Bu mau tanya. Ya. Kalau di modul itu kan ada equivalensi PPN. Kalau di sini langsung lihat di daftar akunnya, Bu. Bisa? Itu apa? Bisa aja sih. Yang gampangnya aja. Ya, pokoknya intinya sih, kan kita besok mau ujian capek. Jadi kita pakai cara yang paling gampang menurut kita aja, gitu. Jadi mungkin aja menurut kamu cara saya ribet gitu, misalnya kamu punya cara sendiri, nggak masalah, yang penting hasilnya sama. Tuh. Oke, berarti kita period N ya. Sekarang period N untuk bulan Januari 2017. Nah, IDR kan tetap 1, USD-nya, rate-nya kita ganti nih. Jadi 13.110, sesuai dengan yang di soal. Ingat, kalau period N, perhatikan tahun dan periodenya, jangan sampai salah. Ya, kalau udah di oke, proses akhir bulan telah selesai. Nah, di mana jurnalnya buat selisih kurs dan penyusutan aset? Kita bisa buka di bukti jurnal umum, lalu kita back. Nah, ini nih, dia ada tulisan deskripsinya proses akhir bulan. Nih, penyusutan dia hitung ya. Terus sama satu lagi, nih, proses akhir bulan untuk yang selisih kursnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bu mau tanya, waktu menjual fixed asset itu kan harus di periode N dulu. Kenapa? Menjual apa? Waktu menjual fixed asset di spot fixed asset itu kan harus periode dulu untuk menghitung Januari disusutkan dulu. Kalau suara kamu agak-agak jelas, kalau Ya, menjual fixed asset, untuk di spot fixed asset itu kan harus disusutkan dulu ya Bu, pertama aset supaya agar dihitung dulu penyusutannya. Sekarang di soal terakhir di periode N juga berarti itu periodenya 2 kali ya Bu ya? Period N, iya. Jadi ketika kita habis setup database yang awal, itu kita lakukan period N, tapi untuk tanggal cut off kita, berarti Desember 2016. Itu kan ada kasus di spot fixed asset sebelum di
musnahkan atau dijual. Itu kan harus dihitung dulu penyusutan terakhirnya. Terus di soal realisasi laba rugi kurs itu di periode N lagi. Jadi harusnya periode N-nya satu kali atau dua kali, Bu? Satu kali. Periode N itu biasa dilakukan akhir periode, jadi sekali aja. Iya, tapi sebelumnya Bu, ada dispos itu di modul itu saya lihat di periode N dulu, Bu, sebelum di dispos. Nah, harusnya sih nggak perlu sih sebenarnya. Karena kan period N kita di akhir bulan. Karena kalau kita udah period N di situ, kan period N dia nggak ada tanggalnya kan. Jadi waktunya doang. Misalnya Januari kan, dia nggak ada sampai tanggal berapanya. Jadi nggak sih, harusnya nggak usah. Jadi period N-nya pas terakhir ini. Gitu. Jadi waktu di dispos itu nggak perlu disiapkan dulu sesuai modul itu dosen. Jadi kan terakhir Desember ya, Bu ya? Iya, soalnya kalau di period N nanti kan dia per Januari, berarti ya kita padahal masih di tengah-tengah, tapi sebenarnya udah di period N sampai Januari akhir gitu sih. Jadi makanya period N-nya sekali aja. Gitu. Ya, jadi saat dispos nggak usah period N-nya, Bu ya? Nanti aja pas. Iya. Oke, berarti sekarang ini waktunya kita tinggal lihat untuk menjawab pertanyaan dari 19 sampai 23. Oke. Nah, kita buka, ini mostly bisa dilihat di neraca, jadi kita buka neraca dulu, nanti tinggal yang kurang-kurang kita lihat laporan lain. Berarti pertanggalnya diganti jadi 31 Januari 2017, terus kita tinggal isikan aja. BCAIDR, ini ya yang 682 559 800. Oke, ini ya BCAIDR. Lalu piutang usaha IDR yang 61. 61, 621, 364. Lalu akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ini 131, 250. Lalu selanjutnya ada total penjualan dan harga pokok penjualan, berarti ini kita lihat di laporan laba rugi. Nah, ini kita ganti aja nih dari 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017. Oke. Nah, ini total penjualannya berarti 845 ya. Oke, yang di sini nih. 845. Harga pokok penjualan yang di bawahnya yaitu yang 31.379.500. Oke, kalau udah terisi semuanya berarti sudah selesai. Kita bisa next page. Terus di sini bisa ini ya, nanti finish attempt. Nah, nantinya kalau besok ujian CAP ini kalian submit, ya kan? Nah, nanti kalau yang tryout nih ada nilainya langsung, kalau yang CAP nggak ada nilainya. Terus karena itu nanti baru sekalian ya. Dan juga nanti untuk besok itu database-nya juga disubmit ya. Jadi dikumpulkan juga di email. Jadi jangan sampai database-nya kayak tadi tuh, save-nya harus di tempat yang kalian memang tahu di mana. Jangan sampai keisi langsung nggak tahu di mana, nanti database-nya nggak ketemu, nilainya jadi jelek karena tidak mengirim database. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin saya kembalikan ke Ibu Novi. Terima kasih.
Halo Ibu. Ya, silakan Bu Novi. Oke. Baik, terima kasih ya Bu untuk pemaparannya yang panjang lebar ya Bu ya. Kurang lebih dari setengah 8 sampai jam 12. Mudah-mudahan apa yang disampaikan besok bisa jadi bekal supaya mempermudah ujiannya gitu ya, pada paham juga mudah-mudahan pada lulus semuanya peserta CAP-nya. Oke, saya tutup saja pertemuan pelatihan CAP hari ini. Terima kasih untuk Ibu Deborah dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Selamat ujian besok dan semoga lulus. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu, Siang selamat semuanya. siang. Selamat siang, Ibu. Good Terima luck ya kasih. besok ujiannya. Siang, Bu. Terima kasih.